siapkan untuk kelompok yang tidak presentasi, minimal 1 pertanyaan 1 kelompok, boleh lebih kalau memang mau. Dan waktunya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kemiskinan dan kesenjangan pendapat. Saya selaku moderator dan anggota saya pemateri 1 Muhammad Mansur, 2 Nafisatul Fauzia, 3 saya sendiri Nurman Hadi Fajar, 4 Trian Apriliani, 5 Megalia Dewati. Lanjut pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Mansur. Maaf Nurman, oleh saya pemateri pertama. Oh ya, pemateri pertama oleh Trian. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan poin A, yaitu konsep dan definisi kemiskinan. Di dalam bidang ekonomi, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada suatu standar penilaian atau pengukuran yang ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat atau pemerintah yang umum disebut garis kemiskinan adalah kemiskinan relatif. Sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, tetapi oleh standar kehidupan minimum yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kemiskinan absolut. Maksud dari kemiskinan itu sendiri adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup dipenuhi. Ada sejumlah pendekatan untuk menentukan kriteria kemiskinan, diantaranya ada pendekatan kebutuhan dasar dan pendekatan keluarga sejahtera. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ada poin B, yaitu garis kemiskinan. Untuk menetapkan berapa banyak penduduk miskin atau persentase kemiskinan di sebuah negara atau wilayah, dibutuhkan sebuah alat ukur atau pembatas antara miskin dan tidak miskin, yang disebut dengan garis kemiskinan. Nah, di Indonesia, garis kemiskinan dalam rupiah merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seperti itu. Lanjut ke poin C. Selanjutnya, Nurman. Poin C. Nah, poin C ada sejumlah indikator. Besar kecilnya kemiskinan di suatu wilayah bisa dilihat atau diketahui dengan memakai sejumlah alat ukur yang disebut indikator kemiskinan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam indikator-indikator perkotaan dan pedesaan, terkecuali menyangkut aspek-aspek perkotaan yang tidak ada di pedesaan. Dalam aspek tersebut merupakan ciri-ciri. Namun, di negara-negara maju, di mana kehidupan masyarakat termasuk kegiatan-kegiatan ekonominya sudah maju sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Berikutnya, utama kemiskinan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama
ada pendapatan konsumsi per minggu, bulan, atau tahun. Nah, orang itu miskin atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja atau usaha rata-rata pendapatan dari hasil kerja atau usaha rata-rata per minggu, bulan, atau per tahun. Nah, yang kedua ada aset, jumlah atau nilai aset seperti rumah, gedung, dan aset lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Yang ketiga ada total kekayaan, jumlah semua aset ditambah dengan jumlah pendapatan, itu juga bisa dijadikan indikator kemiskinan. Yang keempat, ada makanan yang dikonsumsi. Makanan juga salah satu indikator kemiskinan. Ini dilihat dari dua hal, yaitu porsi dan kualitas makanan. Kemudian ada tempat tinggal. Tempat tinggal ini dilihat dari lokasi dan kualitas rumah itu sendiri. Kemudian ada pendidikan formal. Formal ini juga merupakan salah satu aspek penting dari kemiskinan. Yang ketujuh ada infrastruktur dari rumah tangga. Contohnya yaitu air bersih, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan transportasi. Yang terakhir ada kesehatan. Dua komponen penting dari aspek kesehatan diantaranya akses pelayanan kesehatan yang layak, dan yang kedua kesehatan rata-rata masyarakat. Lanjut dijelaskan oleh Nafis. Terima kasih. Maaf, selanjutnya oleh Mega. Mega. Ayo, ada nggak anggotanya? Suaranya Meg nggak ada. Itu belum dinyalain. Ya, presentasi dari Trian selanjutnya Nafis akan saya gantikan karena Nafis sedang lagi koneksi internet, Bu. Ya. Nurman Nafis ada yang nggak ada Mega. Oh, Mega tadi lupa belum dan. Oh, ya udah. Lanjutkan. Lanjut poin D. D nggak sih, Trian? Iya, Nurman, slide-nya diganti ke poin D. Nurman. Nah, ya. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dasar teori dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi. Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari suatu pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan tersebut, jumlah orang miskin berangsur berkurang. Tentunya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan ekonomi atau pendapatan yang berpengaruh, langsung maupun tidak langsung, terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Misalnya, derajat pendidikan penduduk atau tenaga kerja. Perubahan jumlah kesempatan kerja yang tercipta oleh pertumbuhan ekonomi besar maupun kecil,
elastisitas dari pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan. Pada teori, dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda. Maaf. Negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Itu data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di NSD. Sudah, Trian? Next slide, Nurman. F, yaitu analisa empiris. 1. Kemiskinan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan selama era Orde Baru memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengaruh kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh statistik resmi dari BPS. Persentase kemiskinan pada tingkat nasional menurun secara signifikan dari sekitaran 40% ke hampir ke 17,5% pada periode 1976 sampai tahun 1996. Dan penurunan terbesar terjadi selama tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Dengan 13 persentase poin. Sedangkan selama periode 1981 sampai 1993, laju penurunannya hanya sekitar 16% poin. Namun, jika diperhatikan, laju penurunan jumlah orang miskin cenderung melambat melalui tahun 2004. Pada tabel tersebut, ada angka kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau memakai alat ukur garis kemiskinan, karena menyangkut kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang harga belinya dasar selalu berubah. Maka garis kemiskinan di Indonesia juga setiap tahunnya berubah atau disesuaikan dengan inflasi yang berlaku. Selain itu, garis kemiskinan di pedesaan berbeda dengan di perkotaan, karena biaya hidup di kota relatif lebih mahal daripada di pedesaan. Berikutnya ada tabel tentang kemiskinan menurut provinsi di Indonesia. Pada tabel di samping menunjukkan jumlah maupun persentase penduduk miskin di Indonesia bervariasi menurut provinsi. Sejak berakhirnya krisis keuangan pada tahun 1998 sampai tahun 1999 hingga era Jokowi, ada beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya mengalami penurunan. Sedangkan di beberapa provinsi lain, kondisi kemiskinan masih tetap buruk atau bahkan tambah buruk. Pada tahun 2013, Maret, secara rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia mencapai sekitar 10,01%, dengan tingkat tertinggi di Aceh yaitu 17,6% dan terendah di DKI Jakarta 3,55%. Sedangkan wilayah timur Indonesia tercatat rata-rata sekitar 17,25%. Struktur relatif tidak berubah hingga saat ini. Struktur ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia antar wilayah barat yang relatif lebih
maju terutama pada Pulau Jawa dan wilayah timur yang relatif belakangan. Ketimpangan ini juga bisa dilihat dari peran wilayah dalam pembentukan PDB yang selalu kontribusi terbesar berasal dari Jawa di atas 50% dan pada peringkat kedua Sumatera di atas 20%. Satu hal yang menjelaskan dari tabel di atas adalah bahwa kemiskinan di Indonesia lebih besar di kawasan timur daripada di kawasan barat. Namun, selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yaitu juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia, yakni ke dalam kemiskinan dan keparahan kemiskinan, indeks ke dalam kemiskinan dan tabel indeks keparahan kemiskinan per pemerintahan. Kedua indeks tersebut di desa masih tetap lebih tinggi daripada di kota walaupun cenderung menurun terus. Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di desa masih lebih buruk dibandingkan di kota, sedangkan secara umum penurunan dari kedua indeks tersebut di kota maupun di desa. Nurman, next slide. Next Nurman. 2. Kesenjangan. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru selain berhasil menekan angka kemiskinan juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk tidak meningkatkan secara berarti pada ekonomi mengalami pertumbuhan pesat yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan. Pada tahun 1960-an, tingkat kesenjangan mengeluarkan konsumsi di pedesaan lebih besar daripada di perkotaan. Baru sejak 1970-an dan perbaikan angka gini di pedesaan setiap tahun lebih rendah daripada perkotaan. Nah, selama tahun 1980-an sampai tahun 1999, nilai rasio Gini di pedesaan berkisaran antar 0,26 terendah dan 0,31 tertinggi, sedangkan di perkotaan rata-rata 0,33 pada tahun 2004. Indeks Gini di pedesaan tercatat sekitar 0,27 dan di perkotaan 0,35 dan relatif pada tahun 2009. Jika perubahan nilai Gini tersebut memang memberi gambaran yang sebenarnya, maka bisa dikatakan ada perbaikan dalam distribusi pendapatan di pedesaan. Next, Nurman. Perkembangan koefisien Gini berdasarkan pengeluaran konsumsi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 2016. Selama tahun 1965 sampai 1970, rata-rata laju pertumbuhan PDB di Indonesia masih sangat rendah, sekitar 2,7%, dan koefisien rata-rata tahun sebesar 0,35. Sedangkan selama tahun 1981 sampai 1990 pertumbuhan PDB 5,4% tahun dan koefisien Gini rata-rata per tahun sedikit di atas 0,3. Walaupun ada variasi antara tahun-tahun tertentu, perubahan koefisien Gini tersebut menandakan bahwa dibandingkan 1960-an hingga 1910-an, tingkat ketidakmerataan pembagian pendapatan di tanah air selama dekade 90-an. Pada gambar perkembangan koefisien Gini, ada kesepakatan umum
yang tidak tertulis bahwa nilai koefisien Gini di bawah 0,4, artinya tingkat ketimpangan rendah antara 0,4 hingga 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan besar. Ya, selanjutnya Muhammad Mansur. Ya, selanjutnya adalah tabel yang memperhatikan dua kelompok provinsi dengan kondisi distribusi pendapatan yang berbeda, yakni 10 provinsi dengan rasio Gini terendah dan 10 provinsi lagi dengan rasio Gini tertinggi berdasarkan data pada tahun 2006. Memperhatikan dua kelompok provinsi. Memperhatikan dua kelompok provinsi dengan kondisi distribusi pendapatan yang berbeda, yakni 10 provinsi dengan rasio Gini terendah dan 10 provinsi dengan rasio Gini tertinggi. Berdasarkan pada tahun 2006 hingga September, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur termasuk dalam 10 provinsi tertinggi. Hal ini memberi kesan bahwa ada semacam hubungan positif antara kegiatan ekonomi yang pesat, pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan, karena 3 provinsi ini merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional. Next slide. Next, Jack. Next slide selanjutnya, Jack. Bukan yang ini. Tabel satunya. Bukan. Nah, ya tadi tuh. Bukan yang ini, Jack. Bukan, terus tabel batang. Terus. Nah, udah. Selain memakai koefisien Gini, ketimpangan pendapatan dapat juga diukur dengan presentase pendapatan atau pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah atau termiskin. Ini adalah metode yang digunakan Bank Dunia. Berdasarkan metode pengukuran ini, ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yakni ketimpangan tinggi apabila presentasi pengeluaran kelompok masyarakat 40% termiskin lebih kecil 12%. Yang kedua, itu tingkat kesenjangan sedang. Apabila antara 12 hingga 17%. Dan ketiga, ada ketimpangan rendah jika angkanya di atas 17%. Dalam menggunakan cara pengukur ini, data Indonesia periode September 2016 menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok 40% terbawah adalah sekitar 17,11%. Yang artinya Indonesia masuk dalam kategori negara dengan ketimpangan rendah, seperti ditunjukkan oleh gambar yang ada di tampilan layar Anda. Seperti halnya rasio Gini, metode pengukuran 40% kelompok terendah merupakan bahwa ketimpangan perekonomian di perkotaan itu lebih buruk daripada di perdesaan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurman Mahadi Fajar. Ya, dilanjutkan dengan saya. Dari penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan. Ada 2 faktor
dalam penyebabnya langsung dan tidak langsung. Yang langsung ada 2 contoh, yaitu kurang atau hilangnya tidak ada kesempatan kerja. Contohnya sebagai kita mencari lowongan kerja, tidak ada kesempatan untuk menjadi peluang karyawannya. Dan yang B, rendahnya upah atau pendapatan real. Jadi selama kita bekerja jadi karyawan itu, upah atau gaji kita tidak real dengan upah atau gajinya. Itu pendapatan langsung. Sedangkan yang tidak langsung dalam faktor kemiskinan, seseorang adalah misalnya ekonomi mengalami kelesuan atau resesi yang mengakibatkan tidak adanya perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan malah gulung tikar, menyebabkan pemberhentian tenaga kerja. Itu yang tidak langsung. Dan 2, kesenjangan pendapat dipengaruhi oleh pendapat dan banyak hal, seperti perbedaannya dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Ya, contoh yang tadi tidak langsung. Dan upah, gaji, subsidi yang didapatkan, akses pendanaan kesehatan, informasi, teknologi, pajak yang harus bayar yang dilakukan. Itu upah yang real. Itu kesenjangan. Di Indonesia memperbedakan pola distribusi pendapat antara di perkotaan dengan di perdesaan. Atau lebih rendahnya kesenjangan di desa dibandingkan di kota. Disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, akibat arus penduduk tenaga kerja yang dari pedesaan ke perkotaan. Jadi yang di desa ke perkotaan. B atau 2, struktur pasar dan kebesarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dan di perkotaan. Dan yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dari dampaknya positif itu, kita membangun sebuah ekonomi nasional atau sebuah ekonomi negara. H. Kebijakan anti atau kemiskinan. Untuk mempengaruhi dipengaruhi kebijakan anti kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pola hubungan antara ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembangan, dan penurunan kemiskinan. Lihat gambar di contoh kebijakannya. Mengilustrasikan bagai faktor-faktor saling mengaitkan dengan satu sama lain. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaraan dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi yang bisa dimasukkan dalam kategori jangka pendek adalah manajemen lingkungan atau SDA. Sementara itu, intervensi jangka menengah dan jangka panjang yang penting disebabkan pembangunan atau penguatan sektor wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja regional. Jadi kerja kita sama dengan regional. Sudah selesai apa belum? Kenapa, Bu? Waktunya sudah mau habis, ini tinggal berapa menit lagi nih? Oh, ya dipercepat, Bu. Oke. Apa, Bu? Ayo, cepetan.
Iya, Bu. APBN dan administrasi. Dan keempat, desentralisasi. Yang kelima, E, pendidikan dan kesehatan. F, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Dan G, yang terakhir, pembagian tanah dan yang merata. Ya, sekian kelompok dari kami, dari pemateri kami. Terima kasih. Atau dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin menanyakan? Nurman, Iqbal mau bertanya dong. Iya, boleh. Siapa ini? Iqbal ya? Iya, Iqbal. Ya, Oke. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arifin, perwakilan dari kelompok 7. Ingin menanyakan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Oke, dari kelompok 7, Iqbal. Saya yang menjawab ya. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Ya, benar. Iya. Pemerintah menyusun strategi. Catat dulu, Strategi. Mas. Tanya lagi, ada yang mau nanya lagi enggak? Oh, iya maaf Bu. Ya, ada yang ingin menanya lagi? Saya, Man. saya, Siapa Saya, itu siapa? Revan, Man. Saya Men. men. Maaf, itu pertanyaan Iqbal bisa diulang nggak? Mau dicatat dulu. Oke. Udah siap, Trian? Ya, Bang, silakan. Pertanyaannya itu, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia? Oke, next. Ya, Roman. Ya, Bertanya. dari kelompok berapa? Siapa? Anjar ya? Ya, pertama Mas Anjar dari kelompok 5 izin bertanya. Kenapa sih setiap kemiskinan itu beda? Tolong sebut faktor-faktornya apa sih? Saya pengen tahu. Terima kasih. Oke, next. Jadi yang jelas dicatat. Saya Siapa itu? Revan ya? Revan. Iya. Ya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Evansa, saya perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya bagaimana caranya agar kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi dalam COVID-19 ini. Terima kasih. Dan dijelas. Saya. Cara penanggulangan. Oh, Iya. Ya, Apa sih yang menyebabkan tidak ratanya tingkat kesejahteraan di Indonesia ini di Indonesia bagian barat dan timur? Makasih. Penyebab ketidakmerataan. Oke, masih ada? Nurman sini ya. ya Sinta boleh. Oke. Izin bertanya, dengan nama Sinda Wulandana dari kelompok 3. Di dalam garis kemiskinan itu kan pemerintah tidak serta mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Yang mendapatkan manfaat hanya dari sebagian kecil itu masyarakat saja yang mendapatkan manfaatnya. Tingkat pengatasan kemungkinan di Indonesia itu masih lambat dan tingkat kesenjangan itu pendapatan di Indonesia itu masih tinggi. Dalam di bidang kesehatan maupun pendidikan maupun tanah yang tidak merata. Pengeluaran pemerintah yang masih dinilai kurang tepat ini itu alternatif untuk mengatasi variasi pertumbuhan yang tidak merata itu bagaimana? Mengatasi ketidakmerataan. Sama ya? Pertanyaannya tadi udah belum? Oh iya, tadi Rifka dari kelompok 4 ya, lupa. Kurang lebih sama ya pertanyaannya. Coba diulangin Sinta. Gimana? Alternatif. Sama itu pertanyaannya. Oh, sama. Ulangi lagi. Mau Berarti diganti langsung atau ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Ini saya stop dulu.
Terus kalian join lagi, langsung jawab ya. Biar nanti langsung ke kelompok berikutnya. Oh, siap, Bu. Link absen pertama sudah saya share. Oh, iya. Mbak. Silakan bisa sambil dijawab. Ya, tadi pertanyaannya, Trian boleh dibacain? Ya, yang pertama ada apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia? Silakan Nurman. Itu dari Iqbal ya? Iya, dari Iqbal. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia? Oke, dari Iqbal. Iqbal, pemerintah menyusun strategi percepatan penanganan kemiskinan diantara melalui program Keluarga Harapan, PKH, dan program sembako atau bantuan pangan non-tunai, PBNT. Jelas, Bang? Coba ulangi lagi Norman. Bentar. Jadi pemerintah itu menyusun strategi percepatan penanganan kemiskinan. Harapan, PKH, dan program sembako atau bantuan pangan non-tunai, PBNT. Baik Norman. Paham. Ya, Ya, sudah. makanya Terima kamu tuh kasih. jawabnya jangan tolong dijelasin, jadi orang nggak ngerti. Oh. Ya, next. Oh. Tadi kan Ian, boleh next ya. Sudah jelas, Bang? Sudah, Trian. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Yang kedua, kenapa angka kemiskinan berbeda dan faktornya apa? Itu pertanyaan dari kelompok 5. Angka kemiskinan berbeda itu mungkin disebabkan karena kegiatan ekonomi yang berbeda, sedangkan faktornya itu sendiri pemanfaatan sumber daya alam yang berbeda, rata-rata upah berbeda, dan pengeluaran per kapitanya pun berbeda. Bisa dipahami tidak, Bang Anjar? Bisa, Trian. Terima kasih jawabannya.
Sama-sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesenjangan dapat diatasi dalam pandemi ini? Begitu ya pertanyaannya. Revan. Itu yang dapat kelompok dari mana, Trian? Gimana, Mega? Pertanyaan. Dari kelompok 6, Mega. Oh, ya. Pertanyaannya gimana? Kelompok 2. Trian. Bagaimana cara agar kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi dalam situasi pandemi? Ya, saya jawab ya. Jadi, intinya kita tidak bisa menghindari COVID yang menyebabkan PHK ini, penyebab kemiskinan dan pengangguran. Tapi kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar perusahaan eksis bisa dapat meminimalisir kemiskinan dan pengangguran akibat PHK. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi agar perusahaan bisa menghasilkan input berupa pendapatan perusahaan. Jadi walaupun COVID kita masih bisa aktif bertransaksi bersama para konsumen. Gimana, Reva? Ya, jelas, Mike. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan tidak meratanya tingkat kesejahteraan di Indonesia, bagian timur dan bagian barat? Dari kelompok 4, saya akan menjawab, tidak meratanya tingkat kesejahteraan di barat dan di timur itu disebabkan karena daerah yang tertinggal. Ada 12 daerah yang tertinggal. Nah, kebanyakan dari daerah yang tertinggal itu banyaknya ada di bagian timur yang menyebabkan daerah timur itu tertinggal, sedangkan daerah barat itu lebih maju. Apakah jelas, Kak Rifka? Iya, jelas Trian. Terima kasih. Juga sama-sama. Mungkin cukup, Bu, pertanyaannya hanya itu. Oke, silakan ditutup. Ya. Ya. Nurman? Ya, terima kasih untuk menanya dan yang menjawab. Sekian dari kelompok 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, review untuk kelompok pertama. Oke, terima kasih untuk presentasinya dan bisa dijadikan masukan untuk kelompok berikutnya, perbaikannya. Untuk materi yang dibahas sudah sesuai dengan materi yang ada di dalam buku. Which is good ya. Jadi sudah bagus materinya karena beberapa kelas sebelumnya saya kan sudah bilang kalau buku yang yang kita tentukan dari awal ini harus kita gunakan dari awal sampai akhir, termasuk dengan sampai nanti kalian ujian pun ya, termasuk dan UTS kemarin itu kalian harus jawabannya bahan materinya ada di dalam buku ini. Kenapa? Apalagi pada saat presentasi seperti ini supaya fokus pembahasan kita itu sama ya. Ya, jadi saya tidak akan mengambil materi dari sumber lain kecuali itu hanya dijadikan tambahan. Jadi kalau misalkan kalian membahas satu materi di dalam buku ini, kalian merasa bahwa materinya kurang lengkap, kalian bisa tambahkan dari pendapat di sumber yang lain. Ya, tapi pembahasannya kita fokuskan di dalam materi buku yang sama supaya
apa yang dibaca oleh audiens yang tidak presentasi dengan yang dibaca oleh yang mempresentasikan itu sama. Jadi kita nggak terlalu luas pembahasannya. Ya, karena ilmu sosial itu kan berkembang setiap waktunya berkembang dan pendapat satu ahli yang lain itu berbeda. Jadi kalau kita ambil dari berbagai macam sumber, tentu kayak tadi misalkan ya, ada indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan mungkin di dalam buku ini ada beberapa, tapi di sumber yang lain ada yang lainnya. Jadi bukan salah, tetapi supaya kita pembahasannya fokus saja. Jadi kita diskusikan yang ada materi di dalam buku ini. Hanya jadi masukan untuk kelompok berikutnya adalah kuatkan lagi pemahaman materinya, ya. Kalian ini tugasnya mempresentasikan, bukan hanya sekedar membacakan saja. Jadi jelaskan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing untuk dipresentasikan atau dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman atau audiens yang lain itu lebih mengerti. Karena kan sama-sama nih sudah baca sebelumnya, jadi saat presentasi itu lebih ke menjelaskan untuk teman-teman supaya lebih mudah mencerna apa yang kalian diskusikan sebelumnya. Ya, jadi bukan tugas membaca tapi menjelaskan. Buatlah penjelasan semenarik mungkin, singkat, padat, jelas. Waktunya hanya kalian punya 40 menit, jadi silahkan untuk dipersingkat penjelasannya. Tadi terlalu lama ya karena sambil baca banyak banget yang dibaca. Jadi kalau perlu yang di PowerPoint itu isinya adalah pointer-pointer. Cukup kalian tulis saja poin-poinnya, sisanya kalian jelasin aja pakai bahasa sendiri sesuai dengan yang hasil dibaca tentunya. Ya bukan bahasa sendiri ngelantur juga enggak. Tapi yang udah kalian baca itu dijelasin ke temannya. Jadi oh maksudnya indikator ini tuh ini. Ya seperti biasanya lah. Kalian kalau lihat dosen-dosen yang lain pada ngajar kayak gimana. Ya begitu ya. Jadi jangan dibaca ulang apa yang ada di PowerPoint supaya waktunya lebih efektif gitu ya. Lebih efisien. Kasihan nanti terlalu lama menunggu untuk hanya sesi tanya jawab. Dan untuk yang bertanya ataupun menjawab sudah bagus tadi, hanya tinggal di kalau gini, kalau pemahamannya lebih kuat untuk materi yang akan kalian presentasikan atau kalian juga sebagai audiens sudah baca sebelumnya, tentu yang didiskusikan akan terfokus. Nah, tadi sudah fokus hanya jadi nanya kayak kasihan mungkin jawabannya segitu aja. Kalau kalian ngerasa belum puas atau belum ngerti, silahkan ditanyakan kembali sampai memang benar-benar mengerti atau jelas. Yang namanya nanya, ya tentu pengennya ya kita tahu jawabannya. Kalaupun yang menjawabnya bukan kelompok yang ditanyain, kalian yang lain bisa ikut nambahin untuk menjawab. Jadi saya maunya di sini tanya jawab atau diskusi kelompok ini bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain atau ya udah deh, yang penting saya presentasi, ya udah deh, yang penting saya nanya sekedar itu aja. Tapi emang benar-benar kalian mau diskusi apa yang kalian belum ngerti, kita diskusiin sama-sama. Ya nanti juga kalau misalkan kalian bingung atau apa ya kita juga bisa diskusi sama saya ditambahin mungkin. Atau ketika saya bikin statement juga kalian merasa enggak gitu Bu. Nah itu juga nggak apa-apa. Buat saya nggak ada salah benar. Buat saya kita sama-sama belajar gitu. Sama aja kalian mau nambahin silakan. Pokoknya intinya adalah diskusi. Jangan udah deh kalau nanya kasihan sedikit aja. Atau kamu ya karena kamu nanya terus-terusan ntar kalau kamu presentasi saya bakalan cecer kamu yang nggak gitu juga. Namanya diskusi sama-sama aja. Yang penting kita sama-sama paham materinya. Gitu. Buat saya nggak ada yang kalau nggak bisa jawab jadi jelek banget gitu atau apa. Saya melihatnya bukan dari sekadar itunya aja. Saya akan melihat presentasi ini bagaimana effort kalian gitu. Jadi untuk nilai presentasi itu kalian benar-benar membawa nama diri kalian sendiri dan kemungkinan nilai yang kalian dapat dibandingkan dengan teman kelompok itu bisa beda, bisa banget ya. Jadi tergantung bagaimana kalian berusaha untuk mengerjakan tugas ini seperti apa, itu akan terlihat gitu. Bandinginnya gampang buat saya. Ya, jadi untuk kelompok berikutnya silakan diperbaiki. Nah, sekarang untuk kelompok 2 ini saya keluarin dulu karena waktunya udah kemakan. Jadi nanti kita langsung join lagi, ada absen berikutnya, entah di tengah atau di akhir untuk kelompok kedua atau pertemuan kedua.
Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita langsung join ke kelompok berikutnya. Langsung dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pelaku ekonomi. Di sini ada Anika Fahri, Anda Safiri, dan Etna Diana. Nah, pelaku perlu teman-teman ketahui bahwa ekonomi ini saling berhubungan dalam melakukan maaf saya ulangin, saya grogi. Perlu teman-teman ketahui, pelaku ekonomi saling berhubungan dalam melakukan ekonomi pertanian. Nah, teman-teman di sini siapa saja pelaku ekonomi? Nah, pelaku kegiatan seorang individu atau lembaga yang terlibat dalam perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Umum ekonomi dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini rumah tangga produsen atau rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh kegiatan. Nah, jadi kegiatan utama dalam produsen adalah memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa, kemudian digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, rumah tangga produsen yang pertama sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini rumah tangga produsen sebagai produsennya adalah untuk menghasilkan produk atau jasanya. Yang kedua, rumah tangga produsen sebagai konsumen, pengguna faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, jadi sebuah perusahaan otomatis menjadi seorang konsumen atas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Nah, jadi perusahaan ini membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerja. Yang kedua, tanah. Nah, perusahaan ini membutuhkan tanah sebagai tempat industrinya atau perusahaannya. Nah, yang ketiga, perusahaan memerlukan modal. Yang keempat, keahlian yang didapat dari rumah tangga. Yang berikutnya adalah distributor. Nah, peran rumah tangga produsen sebagai distributor adalah menggunakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Jadi, rumah tangga produsen kegiatan yang menghasilkan suatu kelancaran produk dan jasanya. Yang ketiga, rumah tangga keluarga konsumen. Nah, rumah tangga atau keluarga adalah rumah tangga yang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, peran di sini adalah rumah tangga produsen adalah tanah. Nah, yang berikutnya adalah konsumen. Pelaku ekonomi yang paling banyak mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Berikutnya, distributor. Nah, peran rumah tangga keluarga sebagai distributor. Rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko menjadi pedagang dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Jadi di sini rumah tangga produsen di sini adalah produsen mendistribusikan
barang kepada konsumen. Nah, yang berikutnya adalah rumah tangga pemerintah. Nah, pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari ngasih guna kepentingan umum. Nah, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian sebagai stabilisator atau menjaga stabilitas ekonomi, terus udah gitu bisa maju dan rakyat bisa hidup makmur. Nah, rumah tangga pemerintah sebagai produsen yang pertama adalah memproduksi barang dan jasa dalam infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh minyak dari Pertamina, listrik, PLN, serta akses pendidikan, sekolah negeri maupun universitas, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Yang berikutnya, rumah tangga pemerintah sebagai peran konsumen, memiliki barang-barang konsumen seperti alat-alat kantor, mobil dinas, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, menggunakan tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda pemerintah. Jadi di sini pemerintah memerlukan tenaga kerja sebagai menstabilkan itu kinerjanya. Yang berikutnya, pengaturan kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah ini yang pertama adalah membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, memungut pajak dari rumah tangga produsen dan konsumen. Yang ketiga, membuat peraturan yang dapat melindungi produsen dan konsumen. Berikutnya dibacakan oleh Sasa. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri seperti perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Perannya sebagai pengekspor. Jika negara kita membutuhkan barang dan jasa dari negara lain, jika negara kita membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara lain seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Di sini masyarakat luar negeri itu menjadi peran pengekspor, ada ekspor-impor yang biasa kita tahu. Peran pengimpor, jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa, ini fungsinya sama ya. Peran mitra kerjasama ekonomi. Mitra kerjasama produksi, kerjasama ekonomi yang tergabung dalam OPEC, Organisasi of Petroleum Exporter Countries. Mitra kerjasama perdagangan World Trade Organization. Mitra kerjasama ketenaga kerjaan. Lanjut. Lalu siklus pelaku ekonomi rumah tangga negara, subsidi, pajak, rumah tangga negara, subsidi, penerimaan devisa, pembayaran devisa, subsidi ke rumah tangga negara. Faktor-faktor produksinya ada barang dan jasa, pembelian barang dan jasanya dari rumah tenaga produsen. Ekspor-impor dilakukan di masyarakat luar negeri. Pajak itu termasuk ke rumah tangga negara. Next. Kooperatif pelaku ekonomi. BUMN Stabilisator. Koperasi Pemerataan BUMS Pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan saya yang akan menjelaskan keunggulan komparatif dari pelaku ekonomi tadi. Ya, pelaku ekonomi. Bisa dilihat dari bagian berikut ini. Ini dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi BUMN itu lebih terfokus ke dalam bidang stabilisator, sedangkan koperasi dilihat dari aspek prinsip-prinsip organisasinya itu lebih menitik beratkan pada asas pemerataan. Sedangkan untuk
BUMS sendiri itu lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Tapi seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pertumbuhan dan BUMS ke dalam pemerataan. Oke, next. Lalu ada pelaku ekonomi berdasarkan kepemilikan modal atau aset. Yang pertama ada BUMN. BUMN itu sendiri adalah usaha yang seluruh modalnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN ini sendiri bertujuan untuk menambah keuangan kas negara, kemudian membuka lapangan pekerjaan, dan melayani juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Next, Andika. Selanjutnya ada peran BUMN bagi perekonomian. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa untuk hajat hidup banyak orang. Kemudian sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Selanjutnya ada pelaksana, sebagai pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan pekerjaan. Lanjut, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Yang terakhir ada pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Selanjutnya oleh materi selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang selanjutnya itu ada BUMS atau Badan Usaha Milik Negara. Usaha milik swasta maksudnya BUMS itu sendiri yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dan mengembangkan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, BUMN itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada perusahaan swasta nasional, yaitu sebuah perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya itu PT Indofood. Yang kedua, ada perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan yang modalnya berasal dari luar negeri, seperti Jepang yang menanamkan modalnya serta implementasi perusahaannya di Indonesia. Contohnya itu seperti PT Mitsubishi. Yang terakhir ada perusahaan swasta campuran, yaitu perusahaan yang modalnya berasal dari pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri. Contohnya itu seperti PT Al-Aksiata Group yang merupakan penggabungan kerjasama antara Indonesia dengan pengusaha Malaysia. Next slide. Dika. Yang selanjutnya itu ada keuntungan yang diperoleh, yaitu semakin besar keuntungan yang diperoleh akan ditanamkan kembali untuk memperluas usaha atau investasi. Semakin besar produksi sama dengan peningkatan kesempatan kerja. Jadi kalau semakin banyak BUMN seperti UMKM itu tuh akan meningkatkan kesempatan kerja, akan memerlukan tenaga kerja yang kedua itu ada peningkatan pendapatan. Jadi masih sama yang pertama, semakin banyak UMKM maka pendapatan masyarakat juga akan semakin banyak karena banyaknya lowongan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemerintahan terhadap barang dan jasa. Yang terakhirnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Selain yang di slide, peran BUMN juga ada tambahan. Yang pertama yaitu menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran. Yang keduanya memberikan kontribusi dalam pembangunan melalui pajak yang sudah dibayarkan. Yang ketiga menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi masyarakat. Yang terakhirnya membantu pemerintah dalam memeratakan pendapatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Abgi. Ada koperasi di Indonesia. Istilah koperasi sudah diperkenalkan sejak zaman pra-kemerdekaan 1945 dan sudah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 33 yang mengatur sistem ekonomi Indonesia. Definisi koperasi ini yang lebih jelas yaitu muncul di Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berasal atas asas kekeluargaan. Menurut Bung Hatta berpendapat tujuan koperasi bukan mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita baik anggota maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dik. Slide berikutnya, Dik. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja. Jika dilihat dari sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada undang-undang yang menyangkut koperasi, yaitu Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang memperhatikan kriteria. Dari pengertian di atas, maka koperasi mempunyai sub-subsistem organisasi, yaitu yang pertama anggota koperasi sebagai pemilik, anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik. Yang kedua, anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok. Yang ketiga, koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat. Slide berikutnya, Dik. Asas-asas koperasi, menurut Dr. Muhammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak-tidaknya melaksanakan 4 asas tersebut. Dasar-dasar moral asas 4 tersebut yaitu yang pertama, tidak boleh dijual barang-barang yang palsu. Yang kedua, harga harus sama dengan harga pasar setempat. Yang ketiga, harga dan timbangan barang harus sama dan terjamin. Yang terakhir, jual beli dengan tunai. Karena jika kredit dilarang, karena akan menggerakkan hati pembeli untuk tidak mempunyai. Terima kasih. Sudah Ya, ada yang ingin bertanya? Ayo, Dik. Ini Dik. Saya Dik. Saya Dik. Saya Dik. Paujan. Saya Trian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan dari perwakilan dari kelompok 5. Ingin
menanyakan kelemahan BUMN dan BUMS. Tolong jelaskan kelemahannya. Ya, saya tampung dulu berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya Dik. Ya, Rian. Saya dari kelompok pertama, saya dari kelompok 1, izin bertanya. Kan di dalam BUMS itu ada UMKM. Nah, salah satu keunggulan dari UMKM itu sendiri apa? Ya, pertanyaan berikutnya. Saya Dik, saya. Rian dulu lah. Ya, Rian. Oke. Pertanyaannya yaitu, apa saja hambatan, tantangan, dan strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global, Dik? Cukup. Ada yang ingin menjawab? Adil mau nanya, Dik. Sudah cukup dulu. Ada yang ingin menjawab dari kelompok saya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan Fahri dari kelompok 5. Apa sih kelemahan dari BUMN? Nah, yang pertama, organisasinya ini kaku dan tidak berorientasi. Yang kedua adalah ini adanya kemungkinan penyalahgunaan daya dan wewenang, adanya KKN, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di negeri ini. Yang kedua, tidak mengutamakan kepentingan bersama. Jadi BUMS ini lebih lebih menguntungkan itu profit, sedangkan BUMN itu menguntungkan tujuan bersama. Begitu. Apakah puas jawabannya? Puas. Selanjutnya. Oke, saya lanjut pertanyaan aja. Ayo, ada pertanyaan berikutnya. Iya. Saya Dik. Fadil, silakan. Saya Fadil dari perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Jika BUMN menghasilkan devisa untuk negara, apakah BUMS juga menghasilkan devisa untuk negara? Dan jika iya, bagaimana BUMS bisa menghasilkan devisa untuk negara tersebut? Terima kasih. Oke. Lalu ada yang ingin menjawab dari kelompok saya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan mengenai keunggulan dari UMKM dari kelompok berapa sih? Ya, yang pertama keunggulan yang pertama inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian. Yang ketiga, ada kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan lapangan kerjanya itu cukup banyak. Yang keempat, ada fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis. Cuma segitu, bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Terima kasih. Iya. Ada yang bisa bantu? Ayo dijawab cepat.
Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fadil. Apakah BUMS bisa mendapatkan devisa? Menurut saya bisa, karena untuk itu dari transaksi jual beli dalam itu kan BUMS kan badan usaha milik swasta. Nah itu kayak apa tuh usahanya dijual ke luar negeri gitu, maksudnya produksinya. Nah dari situ bisa terjadi transaksi devisa. Apakah puas jawabannya, Fadil? Puas, Dik. Terima kasih. Tinggal berapa pertanyaan lagi ya yang belum? Pertanyaannya Rian belum kejawab. Rian bisa ulangin pertanyaannya lagi nggak? Oke, sebentar. Tadi apa saja hambatan, tantangan, dan strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global? Sudah jelas kah? Oh iya juga saya dari kelompok 6. Mau nanya boleh nggak, Dik? Oh, bolehlah sekali lagi aja. Apa? Tadi kan yang di asas koperasi itu yang kedua kalau nggak salah apa sih? Oh, yang harga tidak sama atau gimana? Yang asas-asas koperasi yang kata begitu yang kedua kalau Ya, nggak salah isinya harga barang harus sama dengan harga pasar setempat. Nah kalau misalkan ada gimana? oknum dari koperasinya yang apa kayak licik atau nakal gitu tuh di harganya dinaikin gitu ada hukumannya nggak? Aduh, koneksi. Izin menjawab. Ada siapa yang jawab? Saya mau jawab, Dik. Abi, silakan. Ya, jika anggota koperasi itu melanggar, tentu akan ada hukumannya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat di organisasi tersebut. Gimana, Dit? Kalau misal ketentuannya kayak gimana? Kalau nggak salah, misalnya yang nggak sesuai dengan asas-asas koperasi itu pertama ditegur gitu. Misalnya masih apa namanya? Masih tidak sesuai yang melanggar bisa dikeluarkan dari anggota koperasi kurang lebih begitu. Apakah puas, Dit? Oke. Sudah belum semua?
Masih ada yang belum dijawab? Satu lagi, Bu. Ayo cepat. Ayo cepat tuh dijawab. Tadi pertanyaannya tantangan dan hambatan ya. Untuk hambatan koperasi dalam menghadapi persaingan global itu antara lain proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian adanya interaksi ekonomi antar negara tersebut mencakup arus perdagangan, produksi, dan keuangan. Itu saja yang bisa dijawab. Ada yang mau nambahin? Yang nanya gimana? Udah paham? Belum, Bu. Strateginya belum dijawab, Bu. Strateginya. Iya, strategi Soalnya untuk ada tantangan. Untuk strateginya itu memberikan pendidikan koperasi bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak orang yang berminat menjadi anggota koperasi. Kemudian mendesain koperasi dengan ide-ide kreatif dan semenarik mungkin agar dapat menarik banyak minat anggota koperasinya. Kemudian memperkenalkan koperasi kepada dunia luar, bahwa koperasi juga mampu bersaing di tengah-tengah kerasnya pertempuran era globalisasi ini. Bisa diterima? Ya, siap. Terima kasih. Oke. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup dulu. Ya, sekian dari kami. Presentasinya kurang lebih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Oke, tambahan review lagi ya, tambahan dari kelompok 1 tadi reviewnya. Untuk kedepannya, ini menjadi catatan bukan hanya untuk yang presentasi, tetapi juga untuk yang bertanya, alias audiens. Tolong bertanya, gini, pertanyaannya itu diarahkan sesuai dengan materi yang dibahas. Dan yang jawab juga tolong dikaitkan dengan materi yang dibahas. Jadi kan dari tadi pertanyaannya tuh kayak sedikit ambigu gitu. Kayak misalkan contohnya kekurangan BUMN atau kelebihan BUMN. Kekurangan dan kelebihan dalam hal apa maksudnya yang ditanyakan itu. Kaitkanlah di sini kan materinya mengenai peran mereka atau peran lembaga ini di dalam sistem perekonomian itu seperti apa. Atau di dalam ekonomi itu seperti apa. Yang jawab pun sama. Jadi jangan cuma kekurangan kelebihan itu kan banyak. Kita manusia juga kan ada kekurangan kelebihan. Nah, dalam bidang apa? Ya misalkan kekurangan saya di dalam bidang pendidikan tuh seperti ini. Tapi kelebihan saya misalkan atau kekurangan dan kelebihan saya di bidang seni seperti ini. Kan itu beda-beda. Jadi kaitkan sama materi yang memang sedang dibahas. Baik yang nanya maupun jawab. Apa sih tadi kekurangan atau kelebihan lah BUMN atau BUMS atau koperasi, kaitin di dalam sistem ekonomi itu seperti apa. Kita lihat peran mereka atau peran lembaga-lembaga tersebut dalam perekonomian gimana. Tadi ada yang jawab benar, hanya cuma jelasinnya yang kurang menjelaskan menurut saya. Jadi jangan cuma dibaca, silahkan dijelaskan lagi pertanyaannya sampai yang nanya pun sampai benar-benar mengerti gitu. Jadi jangan kalian udah cukup, ya padahal saya tanya balik
ngerti atau enggak gitu. Kalau nggak ngerti kan ya ngapain kamu nanya? Cuma sekedar ya udah. Nah, tadi yang saya bilang, saya nggak mau kalian hanya sekedar nanya itu sebagai kewajiban aja gitu. Jadi emang kalian benar-benar pengen tahu jawabannya kayak apa, pengen ngerti. Jadi kalau saya tanya balik, ya kalian bisa jawab karena kalian udah ngerti. Berarti kan yang ngejelasin juga harus lebih ngerti gitu ya. Kan di sini kan kalian bisa kaitin aja tadi peran UMKM misalkan ya. UMKM kan salah satu bentuk usaha dari BUMN. Perannya apa? Nah, kan ini di sini kelebihan kekurangannya kalian bisa lihat dari perannya mereka di dalam perekonomian seperti apa. Ya, seperti kasus banyak sekali UMKM itu merupakan usaha yang memang porsinya lebih banyak dibandingkan dengan usaha dalam skala besar. Ya, di dalam BUMS skala yang paling banyak itu pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Ya, mikro, kecil, menengah itu paling banyak jumlahnya gitu. Nah, kalian bisa kaitin kekurangan kelebihannya seperti apa. Dilihat dari perannya tadi. Terus untuk misalkan BUMN juga apa? Nah, itu dikaitkan sama perannya mereka seperti apa. Jadi untuk berikutnya makanya tugasnya setiap pertemuan itu yang baca bukan cuma yang mau presentasi, tapi yang mendengarkan juga membaca supaya ketika diskusi itu kita arahnya jelas ya yang didiskusikan apa. Dan untuk kelompok berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan ada presentasi 2 kelompok lagi sekaligus ya. Saya sih targetnya maunya sebelum Januari itu pembahasan materinya sudah selesai. Ya, saya maunya gitu. Tapi ya kalau kurang ya nanti sampai Januari. Makanya satu pertemuan kita langsung 2. Jadi minggu depan siapkan untuk kelompok 3 dan 4. Pastikan kalian memahami benar apa yang akan kalian presentasikan. Baca dari buku, boleh ditambahkan dari sumber lain sebagai pendukung. Terus buat semenarik mungkin, berikan effort yang besar kalau memang kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, tapi kalau enggak ya terserah gitu ya. Karena nilai ini presentasi itu benar-benar bawa nama pribadi kalian gitu. Walaupun kalian satu kelompok dengan yang pintar-pintar banget misalkan atau kalian satu kelompok dengan yang kurang menurut kalian, tapi kalau kalian bisa membawa diri kalian saat presentasi itu lebih baik, itu akan sangat bisa terlihat oleh saya gitu ya. Itu akan kelihatan. Yang bikin catatan atau cuma baca doang juga itu juga kelihatan gitu. Jadi tenang aja, semuanya akan kelihatan ya. Terus ya persiapkan materinya sepaham mungkin, buat presentasi semenarik mungkin. Bukan berarti PowerPoint kan harus banyak warna, gambar dan segala macam, tapi buat presentasi yang memang membuat audiens kalian itu lebih tertarik, lebih paham, cepat paham, diskusinya lebih terbangun lagi. Ya buat yang nanya juga nanti persiapkan yang memang benar-benar kita diskusikan yang kalian pengen tahu gitu. Kalau emang kalian ngerasa belum cukup dengan jawabannya, kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, cukup untuk hari ini. Silakan perbaiki untuk kelompok berikutnya dipersiapkan lagi. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.